Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang tercinta dimanapun kalian berada, hari ini kita akan belajar bersama-sama materi IPA kelas 8 tentang zat aditif. Baik, kita langsung masuk saja ke materinya. Zat aditif. Dalam materi zat aditif, kita akan mempelajari tentang apa pengertian dari zat aditif, apa fungsi dari zat aditif, dan macam-macam dari zat aditif. Poin yang pertama adalah pengertian zat aditif. Zat aditif adalah bahan yang ditambahkan ke dalam makanan, baik pada saat memproses, mengolah, mengemas, atau menyimpan makanan. Hampir setiap produk makanan dalam kemasan yang dijual di supermarket memakai zat aditif dalam proses pengolahannya. Produsen berlomba-lomba membuat produk mereka terlihat menarik dengan menambahkan berbagai jenis zat aditif secara berlebihan. Padahal sebenarnya mereka tahu bahwa penggunaan zat aditif secara berlebihan itu dapat menyebabkan masalah yang cukup serius bagi kesehatan konsumen. Fungsi dari zat aditif. Ada beberapa fungsi dari zat aditif. Yang pertama, dapat mempertahankan nilai gizi makanan karena selama proses pengolahan makanan ada zat gizi yang rusak atau hilang. Yang kedua, makanan jadi lebih menarik. Ketiga, mutu dan kestabilan makanan tetap terjaga. Dan yang keempat, makanan atau minuman bisa lebih tahan lama disimpan. Poin yang ketiga, macam-macam zat aditif. Pada awalnya, zat aditif tersebut berasal dari bahan tumbuh-tumbuhan yang selanjutnya disebut zat aditif alami. Umumnya, zat aditif alami tidak menimbulkan efek samping yang membahayakan kesehatan manusia. Akan tetapi, jumlah penduduk bumi yang makin bertambah menuntut jumlah makanan yang lebih besar, sehingga zat aditif alami tidak mencukupi lagi. Oleh karena itu, industri makanan memproduksi makanan yang memakai zat aditif buatan atau sintesis. Bahan baku pembuatannya adalah dari zat-zat kimia yang kemudian direaksikan. Zat aditif sintetis yang berlebihan dapat menimbulkan beberapa efek samping, misalnya gatal-gatal dan penyakit kanker. Zat aditif alami. Zat aditif alami adalah zat tambahan makanan yang diperoleh dari alam tanpa disintesis atau dibuat terlebih dahulu. Untuk zat aditif alami dibagi menjadi 6 macam, yaitu pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, dan pengasam. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu pewarna. Contoh dari zat aditif alami pewarna adalah wortel. Wortel memberikan warna orange pada makanan, sering digunakan pada pembuatan selai nanas. Wortel mengandung beta-karoten yang menyebabkan warna orange. Yang kedua, kunyit. Kunyit memberikan warna kuning agak gelap pada makanan. Sering ditambahkan pada pengolahan daging untuk menghilangkan bau amis. Daun suji. Daun suji memberikan warna hijau pada makanan. Pandan juga bisa memberikan warna hijau pada makanan. Poin yang kedua, pemanis. Contoh dari zat aditif alami pemanis adalah gula pasir atau gula tebu. Yang kedua, gula Jawa atau gula kelapa. Yang ketiga, gula aren dihasilkan dari getah pohon aren. Dan yang keempat, madu.
Poin ketiga, pengawet. Zat aditif yang dijadikan sebagai pengawet yang pertama, garam dapur. Garam dapur dapat dijadikan pengawet karena dapat menghambat pertumbuhan dan membunuh bakteri dalam makanan. Garam juga bersifat higroskopis atau menyerap air. Bahan yang kedua adalah bawang putih. Bawang putih yang diiris akan mengeluarkan alisin, yaitu suatu zat yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Bahan ketiga yang bisa dijadikan pengawet adalah asam cuka. Dengan sifatnya yang asam, asam cuka mampu membunuh bakteri dalam makanan. Poin keempat, penyedap. Yang pertama adalah garam dapur. Rasa asin garam dapur berasal dari senyawa natrium klorida atau NaCl. Yang kedua, bawang putih. Bawang putih mengandung sulfur dan iodin yang cukup tinggi. Dan yang ketiga, cabai merah. Cabai merah mengandung banyak vitamin C dan vitamin A. Poin kelima, pemberi aroma. Contohnya, selai. Selai dapat dimanfaatkan untuk penambahan aroma pada makanan atau minuman. Yang kedua, vanili. Dapat digunakan pada pembuatan roti atau kolak. Daun jeruk. Daun jeruk dapat menghilangkan bau amis pada daging atau ikan. Dan yang keempat, daun pandan. Daun pandan dimanfaatkan pada pembuatan kue, bubur, maupun es. Dan poin yang terakhir, pengasam. Bahan yang bisa dijadikan pengasam adalah jeruk nipis. Jeruk nipis biasanya ditambahkan pada makanan seperti sauto atau minuman. Baik, sekarang kita masuk ke zat aditif yang bersifat buatan. Zat aditif buatan adalah zat tambahan makanan yang diperoleh melalui sintetis atau buatan, baik di laboratorium maupun industri. Untuk zat aditif buatan memiliki kelemahan dan keunggulan. Keunggulan dari zat aditif buatan adalah dapat diproduksi dalam jumlah yang besar. Makanan bisa lebih stabil, takaran penggunaannya lebih sedikit, dan makanan bisa tahan lebih lama. Untuk kelemahannya, menimbulkan resiko penyakit kanker atau bersifat karsinogenik. Untuk zat aditif buatan dibagi menjadi 7 macam. Ada pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, sekuestran, penambah aroma, dan pengatur asam. Zat aditif buatan pewarna. Untuk zat aditif buatan pewarna, contohnya yang pertama Fast Green VCV yang akan memberikan warna hijau pada makanan, biasanya digunakan dalam es krim atau buah kalengan. Sunset Yellow VCV akan memberikan warna kuning, biasanya digunakan dalam minuman ringan, selai, permen, agar-agar. Brilliant Blue VCV akan memberikan warna biru pada makanan. Biasanya digunakan dalam es krim, selai, jeli, buah kalengan. Coklat HT akan memberikan warna coklat pada makanan atau minuman. Biasanya digunakan dalam minuman ringan, agar-agar,
selai. Selanjutnya ponsel 4R akan memberikan warna merah pada makanan dan minuman. Biasanya digunakan dalam minuman ringan, yogurt, dan jelly. Dan yang keenam adalah eritrosin yang akan memberikan warna merah pada makanan atau minuman. Biasanya digunakan dalam jelly, selai, saus, es krim, dan buah kalengan. Pemanis. Contoh dari zat aditif buatan untuk pemanis. Yang pertama, sakarin, yang manisnya 300 kali lebih manis dari gula. Aspartam, yang manisnya 200 kali lebih manis dari gula. Asesulfam, yang manisnya 200 kali lebih manis dari gula. Siklamat, yang manisnya 30 kali lebih manis dari gula. Sorbitol, dan yang terakhir dulsin. Namun untuk dulsin sudah dilarang peredarannya karena bersifat karsinogenik atau dapat menimbulkan penyakit kanker. Pengawet. Untuk zat aditif pengawet, yang pertama adalah natrium benzoat. Biasanya digunakan untuk mengawetkan minuman ringan, kecap, margarin, saus, buah kalengan. Yang kedua, natrium nitrit, yang dapat berfungsi untuk mempertahankan warna daging atau ikan. Yang ketiga, asam propionat. Biasanya digunakan untuk mengawetkan roti, keju, margarin, mentega. Dan yang keempat, asam sorbat. Biasanya digunakan untuk mengawetkan keju, roti, sari buah, dan acar. Penyedap. Zat aditif buatan untuk penyedap, contohnya yang sering kita gunakan yaitu monosodium glutamat atau MSG atau yang sering kita sebut dengan vetsin. Sekuestran. Sekuestran merupakan zat pengikat logam guna menjaga kestabilan bahan atau makanan. Penambah aroma. Penambah aroma atau essence. Ada beberapa macam, contohnya etil butirat yang akan menambahkan aroma buah nanas. Metil butirat yang akan menambahkan aroma buah apel. Oktil asetat yang akan menambahkan aroma buah jeruk. Amil asetat yang akan menambahkan aroma buah pisang. Butil asetat yang akan menambahkan aroma buah murbe. Etil formiat akan menambahkan aroma buah rum. Dan yang terakhir adalah propil asetat yang akan menambahkan aroma buah pir. Yang terakhir, pengatur keasaman. Pengatur keasaman berfungsi untuk mengasamkan dan mempertahankan derajat keasaman makanan atau pH makanan. Contohnya, asam asetat, asam sitrat, asam laktat, asam tertrat, natrium bikarbonat, dan amonium bikarbonat. Oke
anak-anak, baru saja kita belajar bersama tentang zat aditif, baik zat aditif alami maupun zat aditif buatan. Jangan lupa belajar di rumah ya, dan semangat belajar di rumahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.